Nah, kalau buzzer yang berkelasnya itu bayarannya berapa, Bu? Sebulannya 30, Oh ya? 30 sampai 45 juta. Udah dibayar belum? Belum. Ya makin koordinatornya mana? Demo apa? Jokowi kan tuh. Demo Jokowi dibayar 85.000. Biar apa Jokowi? Kamu dibayar berapa? 85. Siapa yang bawa mas? Nggak tahu sama sekali gitu. Influencer atau key opinion leader gitu ya di sosial media yang sudah speak up juga, dan beberapa teman saya juga ada yang jadi KOL spesialis. Dia mengatakan untuk satu video saja itu ada yang 15 sampai 20 juta untuk sekedar menaikkan hashtag kondisi politik Indonesia sedang baik-baik saja. Ya, dan itu mengkhianatin kepentingan negara. Dan itu mengkhianati kepentingan negara. Seorang mantan buzzer baru aja bongkar rahasia yang bikin heboh di media sosial. Dia ngaku dulu dibayar bulanan sama salah satu partai buat nyebarin narasi Jokowisme. Sekarang dia minta maaf, katanya dulu terpaksa karena lagi butuh uang banget. Tapi kalau satu orang aja berani ngaku, kebayang enggak seberapa banyak yang masih jalan diam-diam. Jadi ini strategi politik biasa atau justru cara licik buat ngontrol opini publik? Buzzer akhirnya tertangkap. Ternyata buzzer ini merekrut 150 buzzer lainnya untuk berkomentar dan menyebarkan narasi negatif di media sosial. Ini dilakukan untuk menghalangi pengusutan kasus-kasus besar seperti PT Timah, impor gula, dan ekspor minyak sawit. Kamu nggak salah dengar, ternyata yang selama ini menyebarkan narasi negatif di medsos banyak yang merupakan buzzer bayaran. Mereka direkrut oleh seorang bos buzzer bernama Adia. Pelaku ini sudah ditangkap dan ternyata mereka sengaja menghalangi pengungkapan kasus-kasus besar. Contohnya seperti PT Timah, impor gula, dan ekspor minyak sawit. Kasus-kasus seperti ini dihalangi di medsos oleh oknum buzzer tersebut. Mereka dibayar 1,5 juta rupiah per orangnya dengan total dana yang digunakan mencapai 864,5 juta rupiah. Tersangka membentuk 5 kelompok buzzer yang dinamai dengan Mustafa 1 sampai Mustafa 5. Total keseluruhannya mencapai 150 orang buzzer. Ternyata pelakunya ini juga bersekongkol dengan beberapa tokoh lainnya dan menyebarkan narasi negatif di TikTok, televisi, dan medsos. Mereka seolah-olah menyudutkan Kejaksaan Agung di tingkat penyidikan, penuntutan, bahkan hingga tingkat persidangan. Viral, ada influencer yang menjadi buzzer. Sekali posting per konten itu dibayar 35 juta. Katanya Raymond, dia punya nama-nama buzzer yang dibayar untuk quote on quote menggagalkan Indonesia darurat hashtag. Benar. Benar nggak? Yang dibayar. Jadi ada artis-artis yang dibayar untuk mengalihkan isu. Iya. Dan lu punya nama-namanya. Punya nama-namanya bukan berarti. Gue punya 2 pertanyaan. Gue punya 2 pertanyaan. Oke. Pertanyaan pertama. Nama gue ada di sana nggak? Nggak ada. Oke. Pertanyaan kedua. Sebut dong siapa? Gue sebut hintnya aja kali ya. Sesimpel cari hashtag Indonesia baik-baik saja. Oh gitu. Itu. Cari hashtag Indonesia baik-baik saja, nah, dan kelihatan itu siapa yang dibayar buat buzzer. Karena kan sebenarnya ada whistleblower satu influencer lah. Nggak segede itu gitu, tapi dia nge-spill. Oh, kita ada gerakan politik. Pakai kata politik nih. Kampanye Indonesia baik-baik saja. Saya bayar 35 juta per post. 35 juta per post. Ya, di TikTok, di Reels, di Mirror ke Reels atau kemana gitu. Wow, sekarang gua agak nyesel nama gua nggak ada. Nah, lumayan padahal kan. Bisa beli berapa story tuh. Berapa story kita buat tuh kan? Wow, amazing. Kapan lagi coba ada pekerjaan yang sangat menggiurkan jadi seorang buzzer? Apa yang disampaikan dalam podcast Bang Deddy ini ya, Indonesia darurat versus Indonesia baik-baik saja yo. Nah itu, bila kita jadi buzzer yang membuat tagar Indonesia baik-baik saja ya, apa yang dikatakan si masnya ini yo, dibayar 35 juta per konten. Sayang sekali yo, kok nggak ada ketua para buzzer untuk merekrut Mas Jabang Bayi ini agar dijadikan anggotanya loh ya toh. Pasti Mas Jabang Bayi ini akan spam konten tiap hari, tidak usah bayar per konten, bayar per hari aja itu Mas Jabang Bayi, siap yo. Nah, tidak untuk tagar yang itu saja, untuk kepentingan yang lain, misalkan bila ada yang mau kampanye politik apapun yo, Mas Jabang Bayi ini siap. Soalnya Mas Jabang Bayi ini individual yo, tak ada ikut-ikutan buzzer ini. Mumpung belum jadi anggota siapapun, bila ada yang minat rekrut Mas Jabang Bayi jadi buzzer yo, angkatlah aku jadi anggotamu guru, biar Mas Jabang Bayi ini mendapatkan cuan dari kontennya lo. Share yo, Mas Jabang Bayi siap jadi buzzer bila dibutuhkan. Jangan angel. Kau pernah nggak ditawarin untuk jadi buzzer untuk bicara hal-hal yang optimis tentang kondisi negara? Nggak pernah mau kalau dikasih titipan yang membelokkan fakta.
Nggak mau. Kalau bisa ditawaran 1M, 2M gitu, masa nggak mau? Nggak. Hari gini Raymond, Yang mau dengan uang sebanyak apapun udah bukan masalah angka lagi. Tapi itu bikin aku nggak tenang gitu loh. Ya paling gede tuh pernah ditawarin antara 6 sampai 8M dalam 6 you bulan. kidding me? Tapi bukan aku doang waktu itu diminta, tapi aku disuruh ajak beberapa kreator-kreator lain. Ya apa? Kira-kira mengarah kemana? Bicara Mengarah tentang ke- yang positif-positif. Positif, tapi why-nya ya buat pembersihan nama, untuk mengubur fakta-fakta yang sebenarnya memang fakta menurutku, tapi jelek. Nah itu aku nggak terima. Kamu nggak mau? Enggak, karena jujur itu ada dua versi. Mengatakan apa yang benar, tapi tidak menyembunyikan apa yang salah. Itu udah masalah etika, dan Oke. itu pun aku nggak terima. Itu jadi benar-benar prinsip integriti kamu. Yes. Wow. Nah, kalau buzzer yang berkelasnya itu bayarannya berapa, Bu? Sebulannya 30, Oh ya? 30 sampai 45 juta. Bayar segitu. Nah, itu yang berkelas itu apakah mereka akademisi, artis, public figure atau siapa, Bu? Tanpa menyebut nama ya, kira-kira Nama. kategorinya Jadi apa? mereka ini kategorinya orang yang postingannya itu dibaca orang. Oh. Jadi kelihatan nih, oh si A ini kayaknya yang Yang langsung diserbu follower oleh- banyak. Oh, setiap oh, bikin oke. setiap bikin tulisan tuh langsung ada puluhan ribu orang Itu yang komen 30 gitu. juta per bulan. 30 juta per bulan. Itu. Sampai akhirnya mereka itu disiapkan tempat khusus untuk podcast, untuk ini itu. Tahu ya? Saya tahu. Tapi nggak mau menyebut nama. Nggak mau menyebut nama karena saya kan diajak gitu. Tapi saya tidak dibayar. Jadi kenapa mereka tidak berani menyerang saya? Karena saya tidak pernah dibayar dan saya tidak pernah mau untuk dibayar. Pada saat kapan itu mereka mulai aktif membayar bazar-bazar ini, Bu? Apakah hanya untuk kepentingan Pilpres 2024 kemarin atau sudah dimulai dari sebelum-sebelumnya? Jadi dimulai saya ingat di tahun 2016. Dari 2016 Ya. sampai Pak Jokowi mendekati tahun 2021 lah. 2022 dari situ. Jokowi itu mengumpulkan berbagai instrumen relawannya gitu ya. Jadi ada relawan, dulu kan relawan ini terpecah-pecah Pramsen. Waktu Pilpres ada yang relawan yang kakinya ke Ganjar, ada yang ke Prabowo Gibran gitu. Nah, ini disatukan kembali oleh Jokowi, diorkestrasi oleh Projo. Gitu ya. Apa yang menyatukan mereka? Kemudian ada berbagai rencana, misalnya mereka akan mengadakan sarasehan di Tugu Proklamasi. Selain itu mereka juga menyebar baliho-baliho, spanduk-spanduk terima kasih Jokowi. Guru bangsa. Yang gue denger ini bukan cuma di Jawa saja, tapi juga bahkan sampai ke pelosok NTT. Benar nggak sih? Klaimnya sih karena keberhasilan Jokowi ini harus disiarkan lah ke berbagai pelosok. Nah kalau begitu, bagus. Iya, iya. Terus. iya dengan spanduk-spanduk yang sama dan dengan kampanye-kampanye yang senada gitu. Terima kasih Jokowi guru bangsa dengan. Kok nggak ada terima kasih Jokowi Maruf ya? Sangat mengerikan sekali, itulah pengakuan para buzzer-buzzer ya. Dan ternyata lumayan sekali ya bayarannya, bukan tanggung-tanggung dan tidak sedikit ternyata ya, sampai puluhan juta ya satu video gitu ya. Dan ada yang 1,5 juta ya, tentunya itu hal yang sangat luar biasa buat kita ya teman-teman ya. Ternyata seperti itulah jadi buzzer. Yang penting mau hatinya suka atau tidak, cocok atau tidak, yang penting mereka berani bersuara dan mau mendukung saja, kan seperti itu ya teman-teman ya. Dan buzzer-buzzer ini adalah buzzer siapa? Tadi ada kata-kata Jokowi. Apakah buzzer-buzzer ini adalah buzzernya Jokowi? Sebenarnya ini kita juga belum tahu ya. Paling tidak kita sudah menonton cuplikan video tadi. Kalian semualah yang bisa menyimpulkan buzzer-buzzer tersebut itu suruhan siapa dan harus mendukung siapa ya, gitu ya teman-teman ya. Tapi yang jelas itulah sebagai buzzer kerjanya ternyata seperti itu. Bahkan ada yang tertangkap juga beritanya seperti itu. Nah, jika buzzer-buzzer ini dikumpulkan ya untuk mendukung seseorang ya dan dibayar, ini tentunya untuk mengacaukan, tentunya ya, mengacaukan situasi tentunya ya. Dan untuk buzzer ini kalau terlalu banyak ya bisa saja mempengaruhi hal-hal seperti hukum, seperti keamanan, tentunya seperti itu. Dan hal ini apakah pemerintah sebenarnya ada pembiaran dengan buzzer ini, padahal sudah
jelas-jelas sekali ya tadi di video ya. Jika pemerintah melakukan pembiaran ya tentunya ini hal yang nanti akan membahayakan tentunya untuk kestabilan demokrasi kita tentunya ya teman-teman ya. Dan tentunya namanya politik ini memang tidak murni ya, tidak murni, dan ada buzzernya juga ya ternyata ya teman-teman ya, ada pendukung-pendukungnya. Nah, apakah Pak Jokowi mempunyai buzzer seperti yang disebutkan tadi yang jumlahnya ini sangat banyak sekali, bahkan bayarannya hingga puluhan juta? Oh, ini sangat luar biasa ya. Dan tentunya memang banyak sekali ya, kita lihat di komenan-komenan tadi ya, bahwa buzzer-buzzer itu memang ada ya. Tentunya kita jadi kaget setelah mendengar berita ini atau setelah menonton beberapa tayangan video tadi ya. Ternyata buzzer-buzzer itu memang betul adanya, dan apakah yang mengacaukan selama ini di publik itu adalah buzzer-buzzer? Tentunya kita juga belum tahu sebenarnya apa yang telah terjadi. Nah, ternyata sangat enak sekali kerjaan jadi buzzer itu, tinggal ikutin perintah bosnya saja tentunya kan gitu ya. Apalagi seorang influencer yang tentunya ternama ya, tentunya bisa saja jadi ya pilih sebagai buzzer yang papan atas. Tentunya itu bayarannya juga mungkin lebih besar ya, dan mungkin itu semua kalau menurut saya sendiri itu harus dari hati kalau mau jadi buzzer ya, bukan masalah hanya uangnya saja. Tentunya kita juga pilih-pilih siapa yang mau kita dukung ya. Jika kita bertentangan dengan hati kita, dengan keinginan kita, tentunya kita juga tidak mau untuk menjadi buzzer walaupun kita dibayar berapa. Itu kalau menurut pribadi saya sendiri. Nah, tapi banyak sekali kita juga lihat ada demo-demo seperti anak kecil tadi juga itu dibayar hanya cuman 80.000. Seperti anak kecil yang belum tahu apa-apa itu pun dibayar 80.000, itu ngaku bahwa itu demo Jokowi gitu ya, yang pro dengan Jokowi ya tentunya itu ya. Itu dibayar 80.000 kalau cuman ngumpulin berapa anak, misalkan beberapa orang, itu bisa saja karena 80.000, karena ternyata yang dikeluarkan biaya itu bukan kecil, ternyata sampai puluhan juta bahkan miliaran. Jika puluhan juta, kalau hanya 80.000 itu sudah dapat buzzer berapa ratus buzzer, bahkan ribuan buzzer ya tentunya. Ini sangat miris sekali ya. Dan jika kita melihat video tadi ini menggambarkan bahwa kestabilan di negeri kita ini memang tentunya tidak bisa stabil jika banyak buzzer-buzzer yang seperti itu. Tentunya ini adalah merusak demokrasi ya teman-teman ya, kalau buzzer-buzzer-buzzeran yang ternyata banyak sekali bayarannya, bahkan itu tentunya kan ada istilah hasutan-hasutan di buzzer tersebut ya. Kalau mau jadi buzzer ya memang harus ngikutin perintah atasannya misalkan menyuruh A ya kita harus ikutin apa perintah bos buzzer tersebut. Bahkan bos buzzer tadi itu sudah tertangkap ya, ada yang tertangkap. Itu pun yang jelas tentunya pemerintah, dan itu ketahuan oleh pemerintah dan ketahuan oleh penegak hukum. Dan yang paling miris lagi, ada anak yang mungkin di bawah umur dan belum tahu apa-apa, itu pun diajak jadi buzzer, bayarannya yang tidak seberapa, itu pun yang jelas mau-mau saja ya, karena memang mereka juga tidak tahu apa-apa, apalagi dapat bayaran anak-anak sebesar itu. Tentunya mendapatkan uang 100.000, 150.000, 80.000 itu menurut mereka sudah lumayan dan sangat besar sekali untuk keperluan jajan ya, mungkin ya sehari-hari juga sudah bisa. Makanya mereka tergiur dan mau menjadi buyer atau bayaran ya teman-teman ya. Kita melihat juga di beberapa podcast memang adanya ya, benar adanya yang namanya buzzer itu memang benar adanya. Dan ini tentunya sangat membuat kita merinding sekali ya setelah mendengar dan kita setelah melihat
tayangan-tayangan atau cuplikan video yang sudah kita lihat tadi. Dan bagaimana komentar kalian dalam video ini? Silahkan teman-teman komentar di komentar video ini ya, di kolom komentar video saya ini.